tertib. Tertib itu apa? Urut ya, anak ya. Ya, untuk materi kemarin itu ya sudah paham ya anak ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang hikmah sholat ya. Hikmah sholat. Sebelumnya anak-anak ada yang sudah tahu apa hikmahnya sholat? Coba. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Apa? Ayo, hikmahnya sholat. Terhindar dari apa? Dari perbuatan dosa. Salah satunya ya anak-anak ya. Nah, sebelum materi dimulai, Ibu Guru akan membacakan kompetensi dasar yang mana ini yang harus dikuasai anak-anak nanti setelah materi selesai ya anak-anak ya. Nah, yang pertama yaitu anak-anak diharapkan bisa memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Kemudian untuk KJ 4.10 atau keterampilan ya anak-anak, nanti diharapkan setelah pembelajaran selesai nanti anak-anak bisa menguasai, yaitu bisa menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan di sekolah. Ya, jadi itu anak-anak ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, kalau ini saya jadikan sama kemarin ya. Anak-anak setelah pembelajaran nanti selesai diharapkan bisa menguasai yaitu materi tentang hikmahnya hikmah sholat ya. Nah, kita langsung ke hikmah sholat ya. Kemarin untuk mendapatkan sholat sudah. Ya, hikmah sholat. Nah, anak-anak kita lihat bersama ya. Yang pertama yaitu selalu mengingat Allah dengan kita sholat ya, karena sholat itu isinya adalah zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, doa ya, harapan ya. Jadi dengan kita sholat maka secara langsung ya kita bisa selalu mengingat Allah. Oke, jadi anak-anak harus sholat ya. Sehari semalam ada berapa? 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di dalam 5 waktu itu anak-anak selalu mengingat Allah. Jadi melaksanakan ibadah sholat yaitu selalu apa? Pertama apa tadi? Selalu mengingat Allah. Dan yang kedua apa ini? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya anak-anak ya. Jadi sholat itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Usaha kita mendekatkan diri kepada Allah yaitu lewat apa tadi? Sholat. Ya. Kenapa anak-anak? Ya kita harus sholat terus ya, supaya kenapa? Karena yang namanya setan ya, setan itu dari masanya Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan berjanji untuk mencari teman dari manusia untuk diajak ke neraka ya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana ya? Ya sholat ya. Nah, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, terhindar dari godaan setan ya anak. Yang ketiga hikmah sholat apa? Disiplin waktu, karena sholat itu ya ada waktunya anak ya. Misalnya jam 4:30 pagi sholat apa? Subuh. Terus jam 12 siang zuhur.
Mari kita tepuk tenang dulu ya. Nah, coba tepuk tenang. Bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Tenang. Gak boleh ngobrol sama temannya ya. Nah, perhatikan ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hikmah sholat selanjutnya yaitu apa? Coba Pian dibaca Pian. Pian, ayo Pian. Bersikap rendah hati. Ya, dengan kita sholat anak-anak ya. Sholat itu membiasakan kita untuk tawadhu. Apa tawadhu? Merendah ya. Rendah hati ya. Karena kita memang benar-benar dalam posisi sholat itu harus merendah. Karena kita hanya berada di kita menghadap Allah, maka kita harus rendah hati, harus tawadhu ya. Maka dengan kita sering sholat, maka kita akan terbiasa bersikap rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong ya. Karena sejatinya manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya, ya coba dibaca ya. Kelompok sana. Kelihatan kan? Damai dan menyebabkan keselamatan. Jadi dengan kita sholat anak-anak, hidup kita akan menjadi damai, ya. Akan menyebarkan keselamatan. Maksudnya apa? Hidup kita akan terhindar dari perbuatan dosa, ya. Yang mana kita akan diberi keselamatan oleh Allah. Dan hidup kita akan menjadi apa? Damai. Ya. Selanjutnya kelompok sini, kelompoknya Nizam, ayo. Ya, dengan kita sholat anak-anak, hati kita akan tenang, dan tentram ya. Karena sholat itu ya. Kenapa kok ketawa? Ayo coba perhatikan ya. Dengan kita sholat, hati akan menjadi tenang dan tentram ya. Nah, kita harus rajin sholat ya, supaya tidak emosian ya, tidak gerundelan. Hati kita akan terhindar dari penyakit apa? Penyakit hati. Contohnya apa? Sombong, ria, terus pamer ya. Hati kita akan terhindar dari perbuatan benci kepada orang lain ya. Dengan kita sholat, insya Allah meskipun kita diolok-olok oleh teman, disakiti oleh teman, kita akan tetap tenang hati kita. Nah, itu dari pas sholat ya. Dengan kita sholat yang rajin, insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Selanjutnya anak-anak, sebelah sini ya, dibaca. Membina kebersamaan. Ya, membina kebersamaan. Nah, sholat berjamaah itu akan membina silaturahim, kebersamaan, ya benar? Ya. Meskipun dia pangkatnya itu Pak Presiden, kemudian ada Pak Menteri dan sebagainya, kalau kita sholat di samping Pak Presiden boleh kan? Nah, boleh ya. Karena kita itu meskipun pangkatnya berbeda-beda, tapi tetap sama di mata Allah, tetap sama, sejajar ya. Maka dengan sholat berjamaah itu akan membina kebersamaan ya, tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini anak-anak ya. Nah, karena yang namanya setan ya, puncaknya dia. Namanya setan akan selalu mengganggu manusia
Ya, satu aja. Sebentar, nanti biar aku angkat. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Apa?
dikerjakan ini ya. Nah, sebagian tadi sudah saya bagikan ya. Ya. Ya, sudah ya. Ya, itu dikerjakan di rumah. Sebelum kita berdoa, dulu ada pesan anak-anak ya di rumah. Jangan lupa jadi anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, dan hormati orang tua. Nah, coba kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Tahu anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur karena pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Coba Nizam siapkan doa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai ya. Sedikit Bu Guru akan menambahkan ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini praktek sholat yaitu ya, menghindarkan sholat bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk ya. Kemudian menjadikan hati kita menjadi tenang dan tentram ya. Kemudian kita terhindar dari dosa, menjadikan diri kita menjadi manusia yang